Shalom, perkenalkan nama saya Brian dari Forum Studi Manajemen Pendidikan Kristen. Saat ini saya akan membahas sedikit tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, dasar filosofi Indonesia, telah mengalami manipulasi politik sejak tahun 1945, terutama di era Orde Baru. Pasca reformasi ada upaya mengembalikan fungsi aslinya, namun sebagian masyarakat masih menganggapnya simbol Orde Baru. Kurangnya pemahaman mendalam di kalangan elit politik mengancam persatuan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar negara Indonesia memiliki kedudukan formal dan tidak dapat diubah. Pancasila menjadi landasan ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber hukum di atas sumber hukum negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi, yaitu mengatur pemerintah dan penyelenggaraan negara, menjadi pedoman dan prinsip dasar dan kehidupan, sumber dari segala sumber hukum. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD Negara tahun 1945. Pancasila dan pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang formal dan tidak bisa dipisahkan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sedangkan pembukaan UUD 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Keduanya saling terkait dan melengkapi untuk membentuk pondasi yang kokoh bagi negara Indonesia. Beberapa hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Yang pertama, rumusan Pancasila tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan tertib hukum tertinggi. Ketiga, pembukaan UUD 1945 merupakan dasar, rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Yang keempat, pokok pikiran pembukaan UUD 1945 harus diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, Pancasila menjadi sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur setiap tatanan kehidupan, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan agama. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa contoh penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan beragama. Pasal 34 ayat 2 mengatur bahwa negara memelihara fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar. Pasal 28 mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Membudayakan Pancasila dalam kehidupan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujud pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua warga negara. Membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan sosial budaya. Sosial dan budaya adalah satu kesatuan hal yang sangat mudah berubah. Dengan keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia, kita selaku warganya harus dapat menciptakan dan mengamalkan mengaktualisasikan Pancasila dalam bidang ini. Hal ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar dan upaya mempersatukan bangsa Indonesia. Membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai kesatuan pertahanan.